Cara meyakinkan seseorang agar percaya lagi kepada Anda. Meminta maaf memulihkan kepercayaan dengan tindakan meneruskan langkah setelah minta maaf. Kepercayaan yang telah rusak sulit dibangun kembali. Sekali merusak kepercayaan seseorang, Anda membutuhkan banyak kesabaran dan tekad untuk memulihkannya. Dengan ketekunan, Anda dapat menebus kekecewaan yang dia rasakan, dan memulihkan hubungan hingga lebih baik dari sebelumnya. Jangan hanya berusaha mengembalikan kepercayaan agar hubungan kembali seperti sedia kala, tetapi temukanlah cara baru dalam membuka diri dan menyelesaikan masalah untuk menjadi orang yang lebih baik. Bagian 1. Meminta maaf. 1. Tunjukkan bahwa Anda bersungguh-sungguh. Minta maaflah dengan tulus dan penuh sesal. Lakukan apa saja. Jangan mencoba membenarkan tindakan Anda atau berdalih. Jangan mengatakan tetapi atau kalau saja ketika meminta maaf, dan ketahuilah bahwa semua upaya untuk membuat dia tampak salah hanya akan merugikan diri Anda sendiri. Anda tidak boleh menimpakan kesalahan dan harus bertanggung jawab sendiri. Jangan menampilkan emosi yang dibuat-buat, tetapi jika Anda tampak terlalu santai atau acuh tak acuh, permintaan maaf Anda mungkin tidak dianggap serius. Jika Anda ingin menangis, jangan ditahan. Silakan menangis. Air mata menunjukkan ketulusan dan rasa bersalah. Dalam beberapa kasus, Anda harus mengatakan dengan jelas, "Aku tahu aku salah." Sampaikan sedalam apa penyesalan Anda setelah melakukan kesalahan itu. Seperti halnya kata-kata, diterima atau tidaknya permintaan maaf juga banyak ditentukan oleh sikap. Ini sulit karena biasanya orang menjaga citra diri yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa merendah akan lebih mudah, jika sebelumnya Anda memikirkan beberapa hal yang Anda sukai dari diri sendiri sebagai persiapan. 2. Usahakan menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Waktu akan memberi Anda jarak untuk memahami apa yang terjadi, dan mengekspresikan perasaan dengan lebih baik. Permintaan maaf yang disampaikan dalam situasi yang masih panas kadang terkesan tidak tulus, lebih seperti cara untuk menghindari kesulitan tanpa benar-benar mengatasi akar permasalahannya. 3. Sampaikan permintaan maaf secara tertulis. Tulislah surat atau surel yang memuat penyesalan Anda yang mendalam. Secara umum, meminta maaf secara langsung akan lebih baik. Namun jika orang yang Anda sakiti menghindar atau Anda tidak yakin bisa mengekspresikan perasaan dengan pantas, jika bertemu secara pribadi, Anda dapat menyampaikannya secara tertulis. Ketika menulis permintaan maaf, manfaatkan keleluasaan yang Anda miliki dan pikirkan lagi pesan yang Anda ingin sampaikan. Setelah itu, simpan dan baca lagi beberapa hari setelahnya. Dengan adanya jarak, Anda dapat berekspresi dengan lebih baik. Jangan meminta maaf lewat SMS dan kalau bisa hindari surel. Usahakan menulis surat, dan pertimbangkan untuk mengirimnya dengan bunga. Jika hubungan Anda dengan orang tersebut bersifat profesional, pastikan Anda menulis surat dengan nada profesional juga. Bukalah dengan sapaan profesional seperti, "Kepada yang terhormat, Bapak Bagaskara," dan akhiri dengan "Hormat saya, nama Anda." Jika dia adalah teman baik, mungkin Anda ingin menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Pertimbangkan mengganti "hormat saya" dengan "salam sayang." Daripada memulai dengan "kepada YTH", gunakan nama panggilannya yang biasa, dan tanpa embel-embel di depan namanya. 4. Sampaikan permintaan maaf yang spesifik. Ketika meminta maaf, sampaikan dengan mendetail. Misalnya, "Aku minta maaf karena telah jahat kepadamu," tidak menyatakan kesalahan apa yang sebenarnya Anda lakukan. Di sisi lain, Anda memahami apa yang telah Anda lakukan bila mengatakan, "Maaf, aku tidak datang seperti yang kujanjikan. Aku sangat egois dan tidak perhatian." Penting bagi Anda untuk menerima kesalahan. Anda harus menyadari dan menerima kesalahan sebelum bisa melangkah maju. Pahami betul bahwa Anda yang bersalah, dan Anda harus mengingat hal itu dalam semua tindakan. 5. Jujurlah, namun bukan kejujuran yang brutal.
Anda harus menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk mewujudkan hubungan yang dilandasi kepercayaan. Akan tetapi, menceritakan detail hanya akan membuat dia lebih sakit. Tujuannya di sini adalah melangkah maju, bukan tenggelam dalam masa lalu. Contoh, jika Anda berselingkuh dari pasangan, Anda harus memberitahu dia. Akan tetapi, Anda tidak perlu menceritakan semua yang terjadi dalam hubungan perselingkuhan itu, karena pasangan hanya akan mengulang peristiwa itu di kepalanya. Katakan terus terang bahwa Anda telah merusak kepercayaannya, tetapi jangan dilukiskan dengan gamblang. 6. Diskusikan masalah Anda. Dengan tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain, jelaskan apa yang mendorong Anda melakukan kesalahan itu. Apakah ada hubungannya dengan kepribadian Anda yang sulit diatasi? Pikirkan dengan serius alasan Anda melakukannya. Ini bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mendapatkan dukungan agar Anda menjadi lebih baik. Jika Anda memberi penjelasan terlalu dini, Anda akan terkesan mencari alasan. Tunggulah sampai dia menyampaikan perasaannya dan setelah Anda meminta maaf dengan tulus. Lebih baik lagi jika Anda menunggu sampai dia meminta Anda menjelaskan. Sebagai contoh, jika Anda tidak menemui seorang teman seperti yang telah dijanjikan, jangan mengatakan bahwa Anda tidak ingin datang karena kamu membuatku jengkel karena selalu membicarakan tentang pacarmu. Sebaliknya, soroti perasaan Anda. Katakan, aku merasa tak diacuhkan setiap kali kamu membicarakan pacarmu, karena aku merasa kamu tidak peduli pada apa yang kukatakan. Pernyataan aku adalah cara terbaik untuk mengekspresikan rasa sakit hati tanpa menyakiti orang lain. Rumusnya adalah aku merasa, perasaan Anda, ketika kamu, sikapnya yang mengganggu Anda, karena, kenapa Anda merasa terganggu. 7. Lawan dorongan untuk memaksa diberi maaf. Kepercayaan, begitu dirusak sekali saja, sulit diberikan lagi. Hal-hal yang menyakitkan biasanya diingat lebih lama dari hal yang membahagiakan. Bersiaplah memberi waktu sebanyak yang dia butuhkan. Sampaikan bahwa dia dapat mengekspresikan apapun yang dia rasakan dan Anda akan mendengarkan. Ingatlah bahwa kepercayaan itu sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang dilandasi kepercayaan dapat memperbaiki kesehatan psikologis. Rasa percaya mengurangi kecemasan dan menumbuhkan kekuatan untuk menghadapi permasalahan. Hasilnya, orang yang menjalin hubungan yang dilandasi kepercayaan dapat mengatasi stres dengan lebih baik. Bagian 2. Memulihkan kepercayaan dengan tindakan. 1. Berikan janji yang realistis. Anda dan pasangan harus berjanji mengambil langkah-langkah tertentu agar hubungan lebih baik. Janji tersebut harus cukup jelas sehingga tidak ada kebingungan. Janji yang Anda berikan haruslah sesuatu yang bisa Anda penuhi dan berhubungan langsung dengan apa yang telah Anda lakukan. Misalnya, Anda keluar dengan teman-teman, minum banyak, dan melakukan semacam pelanggaran. Jangan hanya mengatakan bahwa Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Namun, Anda juga tidak bisa berjanji untuk tidak pernah bertemu lagi dengan teman-teman Anda. Lebih baik pertimbangkan untuk menetapkan waktu pulang dan batasan minum yang harus dipatuhi untuk kedepannya. 2. Penuhi janji Anda. Penting sekali bagi Anda untuk tidak mengingkari janji ketika membangun ulang kepercayaan. Mengingkari janji di titik ini biasanya berakibat lebih buruk daripada kesalahan yang pertama. Anda telah meyakinkan dia bahwa Anda telah berubah dan berusaha menjadi lebih baik. Jika Anda merusak kepercayaannya lagi sekarang, dia mungkin tidak akan yakin Anda bisa berubah lebih baik. 3. Bersabarlah. Maaf adalah proses yang lambat dan Anda harus bersabar serta konsisten. Kesabaran dan kegigihan Anda ditentukan oleh seberapa pentingnya hubungan tersebut bagi Anda. Tidak ada yang lebih penting dalam hubungan selain kepercayaan. Terkadang mungkin Anda merasa seolah tidak ada kemajuan atau Anda mulai tergiring ke arah yang salah. Biasanya, semua itu hanyalah ujian. Jika Anda ingin berhasil, bersabarlah. 4. Tanggalkan privasi Anda.
Saat ini dia tidak bisa lagi mempercayai Anda dan Anda harus menunjukkan bahwa Anda tidak melakukan kesalahan apa-apa lagi. Berikan akses ke akun surel dan Facebook Anda. Tunjukkan riwayat panggilan telepon Anda. Buktikan bahwa Anda tidak menyembunyikan apa-apa. Kadang Anda tidak perlu melakukan hal ini, tetapi akan baik sekali jika Anda telah merusak kepercayaan dengan bertemu orang lain secara sembunyi-sembunyi. Langkah ini semakin penting jika Anda pernah berhubungan dengan orang lain di dunia maya. 5. Belikan hadiah. Anda harus melakukan lebih daripada yang dijanjikan. Melampaui janji akan menunjukkan bahwa Anda tidak hanya patuh pada kesepakatan, tetapi secara tulus ingin melakukan apa saja untuk memulihkan perasaannya. Anda dapat menunjukkan dengan perhatian kecil, bawakan kopi atau belikan hadiah. Semua itu berdampak besar dalam upaya membuktikan bahwa Anda benar-benar menyesal dan ingin menebus kesalahan. Lakukan dalam batas wajar. Anda tidak perlu memberinya akses penuh ke tabungan Anda di bank. 6. Lakukan tugas-tugas domestik untuknya. Jika kesalahan yang Anda lakukan sangat parah, mungkin dia begitu terpuruk hingga tidak sanggup memperhatikan dirinya sendiri. Manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan keseriusan Anda memperbaiki keadaan. Bersihkan sisa-sisa pekerjaannya atau masakan sesuatu untuk dia makan. Pastikan dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun sampai pulih secara emosional. 7. Luangkan waktu berdua. Rintangan terbesar yang sering kali menghambat kedekatan dalam hubungan modern adalah kesibukan. Banyak hal yang harus dikerjakan sehingga kita tidak memiliki cukup waktu untuk orang yang kita sayangi. Luangkan waktu untuk menikmati kebersamaan, berdua saja. Bagian 3. Meneruskan langkah setelah minta maaf. 1. Beri dia ruang dan waktu. Terkadang dia hanya membutuhkan ruang untuk melihat bahwa Anda telah menyadari kesalahan dan mengubah tingkah laku sehingga kesalahan itu tidak akan terulang lagi. Dia membutuhkan waktu untuk melihat bahwa Anda telah berubah menjadi lebih baik. Mungkin Anda harus menunggu 2 minggu hingga beberapa bulan, tergantung seberapa parah kesalahan yang Anda buat. 2. Maafkan diri Anda. Kita semua melakukan kesalahan. Setelah Anda meminta maaf dan mengubah perilaku, Anda harus mulai berproses melalui rasa bersalah karena tindakan di masa lalu. Ambil pelajaran dari situ dan terima bahwa sekarang Anda sudah lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya kita juga harus berusaha memiliki rasa percaya yang realistis didasarkan pada kesadaran bahwa orang lain juga tidak sempurna dan memiliki kesalahan sendiri. 3. Hargai dia, tetapi jangan lupa menghargai diri sendiri. Jangan menerima kekerasan fisik atau kerugian finansial sebagai bagian dari tebusan yang harus Anda bayar. Anda harus siap menerima kemarahan ketika melakukan kesalahan, tetapi jangan biarkan dia melucuti keamanan Anda. 4. Terimalah bahwa kepercayaan yang rusak mungkin tidak dapat diperbaiki. Sayangnya, ada kemungkinan bahwa kepercayaan yang rusak tidak dapat diperbaiki, walaupun Anda telah menghabiskan waktu lama untuk menebusnya. Dalam kasus seperti itu, langkah terbaik bagi Anda berdua hanyalah melangkah maju dan melepaskan beban tersebut di belakang. Mungkin sebaiknya Anda menyerah jika setelah 6 bulan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Jika dia bersikap kasar secara fisik, Anda harus memprioritaskan keselamatan diri dan melupakannya. 5. Mintalah dukungan dari orang lain. Mengakhiri hubungan memang sulit. Untuk itu, Anda membutuhkan bantuan. Carilah profesional seperti terapis, pemuka agama, dan konselor. Bicaralah dengan teman-teman Anda dan usahakan bertemu orang baru. Jangan langsung menjalin hubungan asmara baru. Pastikan Anda telah pulih sepenuhnya dan nyaman dengan diri sendiri. Jika tidak, Anda kemungkinan akan berada di ujung hubungan yang lagi-lagi gagal sehingga proses pemulihan semakin lambat. 6. Maafkan diri Anda serta dirinya. Kemarahan di dalam diri akan membuat masalah lebih parah. Arahkan fokus pada sisi baiknya, jangan yang buruk. Ingatlah bahwa ini merupakan kesempatan.